Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anisatul Ilmiah dengan NPM 20110602886 kelas E semester 4 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai etika lingkungan guna memenuhi tugas pendidikan lingkungan dengan dosen Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Terdapat tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu teori deontologi, teori teologi, dan teori etika keutamaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat diartikan etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan supaya kegiatan yang menyangkut lingkungan dapat dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan yang pertama yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua makhluk dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagian dari lingkungan. Hendaknya manusia selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu, di samping itu semua, dalam etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam saja, namun juga mengenai relasi antara makhluk hidup di semesta alam. Contohnya manusia dengan manusia dengan makhluk hidup lain, dan manusia dengan alam. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga dengan etika ekologi, di mana etika ekologi dibagi menjadi dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Selain itu, etika lingkungan dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika lingkungan pelestarian dan etika lingkungan pemeliharaan. Kemudian teori etika lingkungan. Terdapat 5 teori etika lingkungan. Yang pertama yaitu teori antroposentrisme, yaitu teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam. Yang kedua ada biosentrisme, yaitu teori yang memandang setiap manusia dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga ekosentrisme, yaitu teori yang memandang makhluk hidup atau biotik dan tidak hidup abiotik saling berkaitan satu sama lainnya. Yang keempat ada teori zoosentrisme, adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak hewan. Karenanya etika ini juga disebut dengan etika pembebasan hewan. Yang kelima ada hak asasi alam. Teori ini menjelaskan makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem untuk hidup dan berkembang. Terdapat prinsip-prinsip dalam etika lingkungan. Dalam etika lingkungan pastinya memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga solidaritas kosmis. Yang keempat kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima prinsip no harm atau tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya di alam semesta. Yang keenam hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh prinsip keadilan. Yang kedelapan prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan yaitu prinsip integritas moral. Prinsip-prinsip dalam etika lingkungan perlu diupayakan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia karena krisis, persoalan ekologi, dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman manusia yang salah akan lingkungan. Dasar etika dalam mewujudkan kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran lingkungan mengidentifikasi bahwa awalnya pemikiran etika lingkungan muncul karena adanya krisis lingkungan yang disebabkan oleh gaya hidup masyarakat dan perkembangan peradaban.
Berikut terdapat dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan. Yang pertama yaitu dasar pendekatan ekologi, yaitu dasar yang mengenalkan pemahaman adanya keterkaitan atas kehidupan di mana tindakan manusia akan memberi dampak yang tidak dapat diperkirakan. Yang kedua, dasar pendekatan humanis. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang ketiga, dasar pendekatan teologis. Dasar yang bersumber pada agama dan nilai luhur tentang bagaimana alam diciptakan dan kedudukannya. Yang terakhir yaitu penerapan etika dalam lingkungan hidup. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif dalam menanamkan nilai etika lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu menanam pohon dan memelihara tanaman di sekitar rumah, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk membersihkan di sekitar rumah. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, dapat dilakukan dengan cara diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket dan Jumat bersih. Yang ketiga, pada lingkungan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara membuang sampah secara berkala pada tempat pembuangan sampah. Yang kedua, melakukan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mendaur ulang bahan-bahan yang dapat diperbaharui. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.